Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah dari Manajemen Haji dan Umroh kelas 1C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dasar-dasar ilmu dakwah. Dasar-dasar ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang metodologi atau cara dalam berdakwah, sehingga penyampaiannya menjadi baik dan benar. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dan dakwatan. Dapat diartikan sebagai seruan atau ajakan kepada Islam. Sedangkan menurut istilah, dakwah merupakan kegiatan yang bersifat memanggil atau mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Adapun kewajiban untuk berdakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut Allah sudah menjelaskan dan menerangkan bahwa umat muslim itu berkewajiban untuk berdakwah agar kemungkaran tidak semakin merajalela. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah yang berkaitan dengan bimbingan manasik haji dan umroh. Pertama yaitu da'i, yaitu pembimbing manasik haji. Yang kedua mad'u, yaitu jemaah haji. Yang ketiga yaitu maudhu, isi dari materi yang disampaikan pembimbing manasik haji dan umroh. Yang keempat wasilah, yaitu media yang digunakan penyampaian materi haji. Yang kelima yaitu manhaj atau uslub, yaitu menggunakan metode bi ahsan al-ahwal karena lebih condong ke praktek dibandingkan materi. Yang keenam atsor, yaitu respon dari jemaah manasik haji. Yang ketujuh yaitu tujuan dari bimbingan manasik haji dan umroh. Selanjutnya yaitu dalam dakwah ada yang disebut dengan pendekatan. Analogi pendekatan dalam dakwah terdiri dari 3 macam pendekatan. Yang pertama istinbat. Istinbat yaitu suatu pendekatan untuk menemukan metode dakwah dengan cara mempelajari ilmu dakwah yang didasarkan pada 2 sumber utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya dengan metode uswatun hasanah. Yang kedua iktibas, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan metode dakwah dengan cara meminjam ilmu lain seperti ilmu komunikasi, psikolog, dan ilmu yang lainnya untuk mengkokohkan ilmu dakwah. Yang ketiga yaitu istiqra, suatu pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah yaitu dengan cara penelitian dari awal penelitian hingga akhir penelitian secara rinci. Dalam dakwah ada yang disebut dengan tabaqat ad-dakwah. Tabaqat al-dakwah atau tahapan-tahapan dalam dakwah. Tahapan-tahapan dalam dakwah terdiri dari 7 tahap, yaitu dakwah nafsiyah atau dakwah intrapersonal, yaitu dakwah kepada diri sendiri sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Yang kedua, dakwah fadliyah, yaitu dakwah interpersonal, yaitu seruan atau ajakan ke jalan Allah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara perseorangan. Yang ketiga, dakwah ahliyah, yaitu dakwah yang berdasar kepada kesadaran masing-masing. Yang keempat, dakwah fi'ah atau dakwah kelompok, yaitu dakwah yang dilakukan secara kelompok, baik itu kelompok besar ataupun kelompok kecil. Yang kelima yaitu dakwah hizbiyah, dakwah yang dilakukan oleh da'i yang mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga, kemudian mendakwahi anggotanya. Yang keenam, dakwah syu'ubiyah wa qabailiyah, yaitu dakwah yang berlangsung dalam konteks suku, bangsa, atau antar budaya. Yang ketujuh, dakwah ummah, yaitu dakwah secara keseluruhan yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat massa atau masyarakat umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.